Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kinaya Zuadira Bersembiring dengan NIM 23131011019. Jadi di sini saya akan memaparkan apa saja yang saya pelajari selama semester 4 ini pada matkul fungsi kompleks yang jadi pada bab 1 kita mempelajari tentang bilangan kompleks, yaitu ada yang pertama tentang operasi aritmatika pada bilangan kompleks, kemudian argumen dan modulus pada bilangan kompleks, kemudian ada bentuk-bentuk bilangan kompleks, kemudian ada bilangan kompleks sekawan, dan operasi perpangkatan dan pengakaran bilangan kompleks, dan yang terakhir itu ada teorema de Moivre. Kemudian pada bab 2 kita mempelajari tentang fungsi analitik. Adapun subbab yang ada yaitu yang pertama fungsi kompleks dalam bagian real dan bagian imajiner, kemudian bayangan dari suatu himpunan di bawah fungsi kompleks, lalu ada limit dengan definisi dan dengan rumus, kekontinuan fungsi kompleks, keanalitikan fungsi kompleks, turunan fungsi kompleks dengan definisi dan dengan rumus, persamaan Cauchy-Riemann, dan yang terakhir itu ada konstruksi fungsi analitik jika diketahui bagian realnya. Lalu pada bab 3 kita mempelajari tentang fungsi elementer. Yang pertama ada fungsi eksponensial, kemudian ada fungsi logaritma, kemudian ada branch dan turunan logaritma, kemudian ada identitas yang melibatkan logaritma, lalu ada eksponen bilangan kompleks, dan yang terakhir ada fungsi trigonometri. Kemudian pada bab 4 kita mempelajari tentang fungsi integral, yaitu di mana ada pengertian integral kompleks, kemudian menentukan persamaan parameter dari suatu kontur, lalu menghitung integral sepanjang kontur, lalu menghitung nilai integral kompleks berdasarkan prinsip kebebasan lintasan, kemudian ada menggunakan teorema Cauchy untuk menghitung integral kompleks, dan yang terakhir ada menghitung nilai integral kompleks dengan formula integral Cauchy. Kemudian di bab 5 yaitu representasi deret fungsi analitik, kita mempelajari tentang menguji kekonvergenan deret kompleks, lalu menghitung jari-jari kekonvergenan dan daerah kekonvergenan, lalu menentukan deret Taylor dari fungsi kompleks, kemudian menentukan deret Laurent dari fungsi kompleks, dan yang terakhir menentukan pembuat nol dan singularitas dari fungsi kompleks. Dan pada bab terakhir yaitu bab 6 kita mempelajari tentang residu aplikasinya pada fungsi kompleks. Residu dan aplikasinya pada fungsi kompleks, yaitu kita menghitung residu dari suatu fungsi. Kemudian kita menghitung integral sepanjang kontur menggunakan teorema residu Cauchy. Lalu kita menghitung integral trigonometri real menggunakan teorema residu. Kemudian kita menghitung integral tak wajar real menggunakan teorema residu. Demikian yang saya pelajari selama mengikuti perkuliahan fungsi kompleks. Kemudian saya akan membahas beberapa bab yang telah saya pelajari. Check it out. Baik, saya akan menjelaskan pada bab 1 yaitu bentuk-bentuk bilangan kompleks. Jadi bentuk-bentuk bilangan kompleks itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada bentuk dalam titik, kemudian ada bentuk dalam polar, lalu ada bentuk dalam eksponensial. Lalu yang pertama itu bentuk umumnya yaitu Z sama dengan A plus BI. Lalu jika kita ubah ke dalam bentuk titik, dia berbentuk A, B. Kemudian kita ubah dia dalam bentuk polar. Jadi yang pertama itu kita tentukan modulus R-nya. Kita cari modulus R-nya dengan rumus Z sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu kita tentukan argumen tetanya, yaitu teta sama dengan tan min 1 B per A. Lalu kita dapat bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Lalu yang kedua ada bentuk eksponensial, yaitu bentuknya E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y.
namun kita ubah ke bentuk Z, yaitu Z sama dengan R cis theta, jadi R cos theta plus I sin theta. Jadi bentuk eksponensialnya itu R E pangkat I theta. Lalu soalnya yaitu nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan 1 plus I. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan modulus R-nya, yaitu R sama dengan Z sama dengan A akar A kuadrat plus B kuadrat, dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 ini. Maka R-nya itu 1 kuadrat plus 1 kuadrat akar, jadi akar 2. Kemudian kita tentukan argumen tetanya, yaitu theta sama dengan tan pangkat min 1 B per A, yaitu B per A-nya itu 1/1, jadi tan min 1 kali 1, jadi theta-nya itu sama dengan pi per 4 radian. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk polar, yaitu bentuk polarnya ada Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Substitusikan nilai R yang akar 2-nya, kemudian kita substitusikan theta yang pi per 4-nya, jadi kita dapat nilainya itu Z sama dengan akar 2 cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Ya. Kemudian saya akan membahas pada bab 6 itu ada menguji kekonvergenan deret kompleks. Jadi yang pertama, teorema yang pertama itu ada uji perbandingan. Misalkan suku-suku Zn memenuhi ketaksamaan mutlak Zn kurang dari sama dengan Mn untuk semua bilangan bulat n yang lebih dari suatu bilangan k. Jika deret sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga Mn konvergen, maka deret sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga Zn juga konvergen. Artinya jika kita ada soal Mn, deret Mn, jika deret Mn itu konvergen, ada soal Zn, ada soal Zn. Jika Zn-nya dari mana kita tahu Zn-nya itu konvergen? Kita harus cari perbandingan Mn-nya. Mn-nya itu apa? Itu adalah deret yang kalau bisa konvergen. Jadi jika deret Mn itu konvergen dan kurang dari lebih besar dari Zn, maka deret Zn itu konvergen. Lalu yang kedua, teorema kedua itu ada uji rasio. Jadi misalkan suku-suku deret sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga Zn mempunyai sifat bahwa rasio Zn plus 1 per Zn konvergen ke limit L untuk n menuju ta hingga. Jika L kurang dari 1, maka deret sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga Zn konvergen. Kemudian jika L lebih besar dari 1, maka deret sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga Zn itu divergen. Jadi kita akan cari limit L-nya. Jika limit L-nya kurang dari 1, deretnya konvergen. Jika lebih dari 1, itu divergen. Kemudian ada teorema selanjutnya, itu uji kekonvergenan. Yaitu jika uji deret P, jika sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga n pangkat min P konvergen bila P kurang dari 1 dan divergen bila P lebih kecil sama dengan 1. Jadi jika P-nya ini 1 atau itu divergen dan lebih besar dari 1 itu konvergen. Kemudian ada uji akar, jadi misalkan limit n menuju ta hingga Zn pangkat 1 per k ada dan sama dengan L. Jadi jika ini tuh ada dan dia sama dengan L, itu kalau kurang dari 1 konvergen dan lebih dari 1 itu divergen. Kemudian yang ketiga ada uji 0, jika Zn menuju 0 untuk n menuju ta hingga, maka sigma n sama dengan 0 menuju ta hingga Zn itu divergen. Jadi jika menuju 0 tapi n-nya ta hingga, itu dia divergen. Ini ada pembahasan soal, yaitu tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen untuk dengan menggunakan uji perbandingan. Yaitu soalnya itu sigma n sama dengan 1 menuju ta hingga 3 plus 2i per n tambah 1n.
Jadi yang pertama itu kita cari perbandingannya. Kira-kira deret mana yang bisa kita uji banding. Jadi saya menggunakan deret geometri karena bentuknya sama ya, bentuk ininya pakai pangkat N. Jadi saya pakai deret geometri itu sigma N sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga 1/2N. Jadi kemudian untuk N lebih besar sama dengan 1 kita punya ini N plus 1 pangkat N lebih besar dari 2N ini. Jadi 1 per N tambah 1 pangkat N kurang dari 1/2N. Berubah tandanya karena kita pakai 1 di atas. Lalu maka ini akar 13 itu dari kita hitung nilai absolutnya. Nilai absolutnya itu dari si pembilang. Jadi pembilangnya itu kan 3 tambah 2i. Kita cari pembilangnya itu menggunakan akar a kuadrat plus b kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Jadi nilainya itu adalah akar 13. Jadi kita dapat akar 13. Kemudian kita dapat hasil akhirnya itu AN sama dengan akar 13 per N tambah 1 pangkat N. Itu kan kita lihat nilainya itu lebih kecil dari yang BN-nya itu akar 13/2N. Jadi ini adalah konvergen karena dia lebih kecil dari BN. Kan menurut teorema itu Zn itu lebih kecil sama dengan Mn. Karena ini Zn-nya lebih kecil sama dengan Mn, maka ini konvergen. Sekian dari saya, terima kasih.